Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda selalu tidak lupa setiap hari Kamis dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV. Memang akhir-akhir ini semakin menggeliat para penonton karena streamingnya Dhamma TV ini sudah nasional dan internasional. Bahkan kakek yang lalu juga menyampaikan, yang terakhir ini ada yang dari ujung pandang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Malaysia, semua gayung bersambut, bahkan pengen ngomong langsung dengan kakek ini. Terima kasih lah ya. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan lancar. Sebagaimana sebelum kita mulai ya, hari ini nanti kita akan mencoba mengambil hikmah tentang mengambil judul tentang hikmah berbineka tunggalika ya. Karena apa? Karena dunia sekarang sudah sangat terbuka, satu dengan yang lainnya sudah merupakan butuh satu informasi demi kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini terpaksa untuk segmen yang pertama ini kakek pengen ngomong sendirian, nanti aja disambung sebagai kelanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Yang pertama tentang budaya Jawa yang menggeliat dalam forum nasional dan internasional. Yang kedua, akhir-akhir ini ibu-ibu penonton Dhamma TV, baik yang berada di Surabaya, yang berada di luar daerah, pada mempersiapkan nanti hari Minggu kalau tidak salah jam 10 siang ada Zoom tentang bersanggul, wanita bersanggul dan berkebaya. Nah, ini asik juga ini ya lah. Sekarang tentang apa? Tentang saya pengen cerita tentang suatu negara di Afrika. Negara ini sangat miskin sekali, sangat miskin dan terbelakang sekali. Namanya negara itu adalah Rwanda. Anda bisa mengikuti di jejak-jejak YouTube dan lain sebagainya ya. Saya juga mengikuti dari sana. Rwanda sekian ratus tahun dikuasai oleh bangsa Ero-Cengkre. Lah aneh ya, leluhur kita si Jawa itu kalau menganggap orang di Eropa itu Ero-Cengkre. Eronya jelas Eropa, cengkring lah tukaran. Wong sing seneng tukaran, mohon maaf ini ya. Ini istilah leluhur kita yang sudah ratusan tahun digunakan ya. Kok ada istilah Ero-Cengkre. Nah, di Rwanda negaranya sangat miskin sekali. Hasil utamanya adalah pisang. Hasil utamanya adalah pisang. Nah, meskipun hasilnya pisang, tapi kelas ekspornya adalah kuat sekali karena pisang itu masih diperlukan. Orang di Asia, di Eropa, di Afrika semua butuh pisang. Bahkan baik orang kecil atau orang gede ya di gedongan-gedongan itu, kalau lagi makan siang atau makan mesti setelah makan selalu ada pisang ya, mungkin untuk melancarkan perut dan sebagainya. Nah, karena itu di sana sekian ratus tahun dikuasai oleh satu etnis dari Eropa tadi itu, Ero-Cengkre. Tidak saya sebutkan daerah negaranya ya, supaya semuanya berpikir aja lah, karena tujuan kakek ini berwacana supaya bangsa dan anak cucu tuh ekstra hati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh hasutan-hasutan yang nanti membuat kita menjadi rentan. Nah, suatu saat alasannya memang mateng orang-orang dari Eropa itu ya. Pisang itu kalau ngunduh, kalau ngambil buahnya harus ekstra hati-hati. Karena kalau begitu diunduh lalu jatuh, rusak, ekspornya juga kualitasnya, harganya turun. Oleh karena itu diperlukan alat untuk menebas buah pisang yang tajam ya, yang tajam, supaya nanti itu hasilnya itu dipegang pelan-pelan, tajam atau sehingga nanti itu utuh, hasil pisangnya itu utuh. Tapi orang Eropa itu kelihatannya memang ada niat jelek dengan cara menipu seakan-akan baik. Bagaimana caranya? Gini, nanti di Rwanda ini
akan saya pesankan pisau yang tajam ya, pisau yang tajam dari suatu negara tertentu. Yang pinter negara itu penduduknya besar, orangnya rajin, orangnya gini gitu ya. Intinya setiap hari hanya kerja keras dan kerja keras gitu ya. Itu di daratan di sebelah utara sana. Nah, setelah itu dipesankan banyak jumlahnya, mungkin berapa kontainer gitu pisau tajam-tajam itu. Nah, terus orang dari Eropa yang menguasai di sana ratusan tahun itu pelan-pelan juga mengkondisikan supaya bangsa itu bertengkar. Caranya bagaimana? Caranya setelah dibagi ya, pusaka itu dibagi, senjata itu untuk ngambil pisang itu didum di seluruh rakyat ya. Diam-diam sana menanamkan kepercayaan. Dibagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok suku A dan kelompok suku B. Dan dia pinter juga. Kelompok suku A cirinya nanti anting-antingnya sebelah kiri ya. Kelompok suku B anting-antingnya sebelah kanan. Nah, setelah itu dia memprovokasi pelan-pelan. Bangsa Rwanda ya, ngertilah bahwa bumi Rwanda itu sebenarnya kepunyaan keturunan bangsa yang anting-antingnya di telinga kiri. Itu hakmu. Bukan haknya orang-orang yang pakai anting-anting sebelah kanan gitu loh. Pinter kan caranya mengadu domba? Nah, betul. Yang sebelah kanan juga gitu, diprovokasi ya. Orang Rwanda, ingat, kalau menurut sejarah yang saya teliti ratusan tahun, negeri ini sebenarnya negeri keturunan nenek moyangmu. Bukan nenek moyang yang anting-antingnya sebelah kiri. Lah gitu. Setelah saling curiga, saling bertengkar, berebut, timbullah perang. Korbannya ribuan manusia di sana. Korbannya ribuan manusia. Coba bayangkan, perang di antara bangsa sendiri. Persis pada waktu peristiwa 65. Pada waktu peristiwa 1965 ya, kakek ngikuti terus. Yang ditunggu adalah komandonya Bung Karno ya. Karena waktu itu Bung Karno diturunkan, dijatuhkan, bayangannya orang barat, Bung Karno nanti sesuai dengan watak gagahnya yang perkasa pasti akan membagi dua pihak. Yang tidak senang dengan saya silahkan di hadapan saya, yang pro dengan saya silahkan di belakang saya. Bayangannya orang barat seperti itu ya. Makanya armada 7 mulai mendekat. Di 7 kilo dari Cilacap waktu itu. Penuh dengan senjata. Kalau orang Jawa Timur, perang sama Jawa Tengah perang sama Jawa Barat, semua dibagi senjata. Dibagi senjata satu persatu supaya saling bertengkar. Dan saling bermusuhan antara bangsa satu keturunan dari nenek moyang kita. Dan karena apa? Mereka sudah sukses. Di Australia mereka sudah sukses menyisihkan bangsa aborigin ya. Di daratan Amerika mereka sudah sukses menyisihkan bangsa kulit merah. Untuk Indonesia tidak mungkin, Bu, sampai kiamat bangsa Indonesia itu tidak mungkin bisa diadu domba. Nah, kenapa ini kakek sampaikan saat ini? Karena menjelang akan pemilu ini banyak hoak-hoak, banyak isu-isu yang intinya itu memperkuat keyakinan kelompok mereka masing-masing. Yang kelompok supaya negara itu menjadi negara agama, mereka juga aktif di media, di HP-HP, aktif terus, disebarkan terus. Bahkan mereka sangat aktif dan sangat canggih. Demikian juga yang lainnya, sama. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada, nanti itu nanti itu akan mencelakakan anak keturunan kita. Makanya kalau akhir-akhir ini kakek didatangi beberapa wartawan ya, kelas nasional ataupun kelas internasional, semua pada tanya, "Kek, apa menurut orang Jawa sebenarnya Satrio Piningit itu ada?" Saya jawab langsung dengan atas, ada. Itu ada gitu. Kenapa? Karena setiap kurun waktu tertentu di mana manusia sudah kehilangan akal, mentok posisi dirinya secara spiritual untuk mengatasi
lingkungan dan masyarakatnya, pasti ada salah satu master orang yang hadir untuk menyelesaikan masalah. Demikian juga Rwanda, ya. Rwanda setelah bangsanya membunuh satu sama lain, hancur-hancuran dengan alat perang yang dipesankan dari suatu negara tadi, itu timbullah seorang Satrio Piningit yang ada di sana. Punya inisiatif, ya. Oleh karena itu inisiatifnya itu nanti kita cuplik sedikit setelah kita bergabung dengan kawan-kawan. Untuk itu jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton yang kami muliakan. Masih ingat ya yang saya ceritakan tadi tentang Rwanda sebagai pisau, sebagai kacamata kita yang berbineka tunggal ika ini, ya. Tadi kan saya bilang bahwa apakah ada Satrio Piningit? Ada. Setiap suatu wilayah kumpulan manusia di mana manusia itu akan mengalami suatu peradaban kehidupan sosial kemanusiaan yang kacau balau, pasti ada salah satu master, ya. Misalnya pada waktu abad 12 itu ada Satrio Piningit di wilayah Singosari. Siapa itu? Empu Arok atau terkenal dengan Ken Arok, ya. Itu seorang revolusioner pada zaman itu, sehingga Singosari mampu mempersiapkan visi dan misinya untuk berdirinya suatu negara yang besar yang namanya Majapahit. Nah, di Rwanda juga demikian juga. Ada seorang inisiator, ya, seorang profesor, ya, lulusan dari mana gitu lupa saya, punya inisiatif untuk minta bantuan ke daratan Cina. Kenapa kok ke daratan Cina waktu itu? Karena merasa bahwa di Cina itu penduduknya adalah 1,3 miliar dan di sana bisa menata masyarakatnya dan negaranya dengan kokoh dan kuat. Akhirnya datang ke sana minta bantuan. Negara saya itu miskin, kacau balau, saking miskinnya sampai didatangkan alat-alat dari negeri tuan. Sekarang untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Lah, saya minta imbalan, kembalikan negara saya menjadi negara yang kuat. Silahkan datang ke sana untuk membimbing rakyat saya supaya maju seperti negara tuan. Akhirnya sudah, Cina mengirim berapa kapal gitu, ya. Karena di sana itu mulai lahir ceplok itu mungkin sudah diciptakan menjadi seorang militer. Apa? Karena setiap warga negara berhak melindungi bangsanya. Karena berhak melindungi bangsanya. Jangan seperti kita kadang-kadang mangan, turu, segala macam di sini, tapi otak dan pikirannya seperti beberapa minggu yang lalu diterangkan oleh Mas Trimo, pikirannya ke negara lain dan ke bangsa lain. Memangnya kita keturunan bangsa lain? Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh dunia, negara yang sekarang income per kapitanya, penghasilannya tinggi adalah Rwanda. Yang semula 0,4%, sekarang menjadi 10, sekian persen, kalau nggak salah seperti itu, ya. Yang kedua, ibu kota Rwanda adalah yang paling bersih, paling canggih dan paling hebat seluruh dunia. New York kalah, Washington kalah, Beijing kalah, ya, Cambridge salah, Delhi kalah. Nah, itu bukti bahwa semua itu tergantung pada kita. Oleh karena itu, kita yang berbangsa ini harus merasa terima kasih bahwa kita berbineka tunggal ika. Nah, para penonton TV yang kami muliakan, sekarang di sebelah saya ini adalah priyayi-priyayi. Dulu sudah dikenalkan, ya. Sekarang nggak usah mengenalkan diri lagi lah. Langsung aja. Yang di tengah ini adalah priyayi Palembang. Waduh, agemane jan betul-betul ciri khas saudara kita yang di Palembang sana, pating kerlip, pating ini dan sebagainya. Sudah yang makainya orangnya cantik, ya, nyeting kerlip, ya. Kalau di sana adalah yang dulu memang agak keras, ya, beliau itu Ki Sutrimo, ya. Ki Sutrimo itu yang dapat kekancingan dari dalam Keraton Solo karena
pengembangan inisiatif tentang mengembangkan budaya Jawa. Sekarang langsung ke permasalahan aja, ya. Saya ke Bu Anu dulu, Bu. Akhir-akhir ini saya diminta oleh rekan-rekan yang ada di Surabaya, Mbak Nunik Silalahi. Mbak Nunik Silalahi itu merupakan kumpulan dari orang-orang yang bersanggul dan berkebaya. Loh, saya diikutkan. Saya itu laki-laki loh, Mbak, bukan anu. Iya Mas, pokoknya ginilah gitu. Ya, pokoknya sekali tempo nanti siaran di Dharma TV loh ya, saya gitu. Bu, sebenarnya wanita yang berkebaya dan bersanggul itu dari sisi spiritual dan sisi kejiwaan, pengaruhnya apa sih, Bu? Terima kasih Romo. Sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Seorang ibu zaman dulu kala itu pakaiannya memang kebaya, Romo. Dari mulai zaman dulu kala itu pakai kebaya. Dan kebaya ini bisa dipakai macam-macam, Romo. Walaupun saya orang Singosari, pernah 12 tahun di Palembang, saya bisa pakai baju Palembang, seweknya Sidomukti, ininya dari Palembang. Jadi saya memberi aksen kepada semua teman-teman bahwa Bhinneka itu tidak harus Singosari, Jawa Timur atau mana. Jadi kesemuanya itu harus menyatu. Kemudian tentang ini apa sanggul, Romo. Sanggul itu sebenarnya punya tersendiri. Setiap umpama Palembang sanggulnya kayak cuncum. Terus Singosari sanggulnya bulat. Ini terus Jogja bagaimana. Nah, kalau memang ada nuansa atau ada istilahnya festival kebaya, itu sudah bagus untuk mengangkat ibu-ibu sehingga nanti ke depan ibu-ibu juga berkancah. Karena keseimbangan ekonomi sudah mulai harus kita ikuti untuk terutama wanita-wanita, Romo, seperti itu. Sekarang saya mau ke Ki Trimo ini. Ki, jenengan sebagai tokoh yang mencermati, menghayati tentang Jawa dengan segala action, aplikasi, perwujudan, perwataan, dan visualisasinya. Yang disampaikan Bu Tri tadi itu tentang wanita bahwa harus bergelung, harus berjari, terus menurut saya bukan ceritanya manfaatnya apa Ki? Enggak? Yeah. Kalau di dalam budaya Jawa terkait dengan kain, terus kebaya, dan juga sanggul itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Sebagai contoh kita mulai dari bawah dulu. Saya mulai dari bawah karena mohon maaf mau dari atas ini ibu sebelah saya nggak pakai sanggul gitu. Suatu saat pakai, Pak. Harus gitu loh. Nah, gitu, mulai dari bawah yaitu pakai kain. Atau orang Jawa bilang bebet. Nah, kalau orang Malang bilangnya sewek. Sewek. Nah, ini adalah memang dalam satu sisi jelas ini kan simbol kehormatan. Sehingga di dalam budaya Jawa ketika mau memilih jodoh atau mau mencari menantu, itu kan harus memakai 4 syarat. 1 bobot, bibit, bebet, bebet. Ya. Nah, masyarakat awam itu kadang-kadang kenalnya cuma 3. Bobot, bibit, bebet. Bebetnya jarang dikupas. Kalau bobot ini adalah kualitas. Ya. Kalau bibit ini adalah keturunan. Terus bebet ini adalah mengenai kemampuan dari si perempuan tadi atau si laki-laki tadi tentang manajemen ekonomi. Itu bebet. Nah, bebet ini kehormatan. Kan ini laki-laki dan perempuan sama. Kenapa? Karena pada zaman dulu laki-laki dan perempuan sama-sama pakai bebet, bukan pakai celana gitu loh. Laki-laki pakai celana itu kan baru-baru ini aja. Ya. Dulunya kan juga pakai kain juga, pakai bebet. Nah, bebet ini adalah simbol kehormatan. Kalau bebet tadi adalah manajemen ekonomi. Bagaimana seorang calon suami dan calon istri itu harus mampu menguasai ekonomi, manajemen ekonomi. Sehingga minggu kemarin saya sudah mengatakan orang Jawa itu pasti makmur. Kalau belum makmur berarti belum Jawa. Ini bagi pemirsa silahkan renungkan sendiri. Kita sudah makmur belum?
Kalau belum makmur, ya berarti belum Jawa. Karena di dalam berbagai ajaran-ajaran leluhur kita itu banyak sekali tentang ajaran-ajaran tentang ekonomi. Menurut saya makmur itu tidak terkait dengan kaya, miskin, duit banyak, duit kecil, nggak tergantung itu ya. Segala kebutuhan kecukupan itu namanya makmur. Jadi bukan soal kaya, enggak. Banyak orang. Jadi kaya kalau misalnya gelisah berarti belum makmur. Belum makmur, ya? Gitu loh. Kalau miskin ya jelas belum makmur. Kenapa? Orang miskin pasti dia kebingungan untuk mencukupi kebutuhannya. Iya. Jangan walaupun ada orang munafik, ya saya walaupun miskin aim tentrem, itu munafik. Ketika dia mau masak nggak ada beras, masa dia tentrem? Jelas ini kan belum Jawa, belum makmur gitu loh. Iya. Ya minimal kebutuhan pokok itu tercukupi. Jangan sampai banyak orang-orang kita yang katanya pecinta budaya Jawa ini dia bingung tirakat ke kuburan, ke petilasan, ke gunung. Tapi anak istrinya nggak diurusi. Ya berarti dia belum Jawa. Anaknya nggak sekolah. Paling cuman kadang lulusan SD, SMP terus jadi tukang bangunan. Ya belum Jawa. Ya. Terus tadi bebet terus bebet terus bebet. Bebet itu kehormatan. Jadi makna bebet itu sangat istilahnya kehormatan laki-laki dan perempuan, calon suami dan calon istri ini harus mampu menjaga kehormatan keluarganya. Kalau saat ini banyak yang terjadi pernikahan kehamilan sebelum nikah, ini kan jelas ya bebetnya sudah sobek sebelumnya gitu. Apalagi terjadi perselingkuhan berarti bebetnya sudah sobek gitu. Sehingga di dalam mencari menantu atau mencari mencari pasangan hidup, ini yang paling harus dihindari. Ini satu, itu tapie kendu. Tapi sewek bebet itu sama kan. Nah, entah laki-laki entah perempuan kalau tapie kendu dia tidak mampu menjaga kehormatan keluarga, ini ya sesuatu yang harus disingkiri. Orang yang paling jelek gitu loh. Ini tapie kendu. Yang kedua yang harus dihindari dan harus kalau bisa jangan sampai kita dapat jodoh seperti ini, yaitu yang kedua adalah pedaringan borot. Perempuan pedaringan borot, kalau orang laki-laki itu wong lanang cupar. Nah, di sini ada ajaran bagaimana manajemen rumah tangga. Non jauh, wong lanang cupar itu misalnya misalnya. Nah, di dalam manajemen keluarga Jawa ini kan ada pembagian tugas. Perempuan itu seringkali diberi diberi predikat perempuan itu konco wingking. Nah, yang dimaksud konco wingking ini kan pembagian tugas. Sehingga kalau laki-laki itu ngurusi sesuatu yang menjadi tugasnya perempuan, ini kan mau lanang cupar. Itu yang dimaksud cupar. Nah, yang dimaksud konco wingking itu bukannya sekedar dapur, kasur, sumur, bukan itu. Ini ada pembagian tugas tersendiri. Ini adalah the woman the right job. Jadi tugas-tugas suami istri itu saling berbagi. Dan itu saya pikir internasional ya, di orang Eropa, di orang Asia. Ada pembagian semua tugas. Seperti itu ya. Supaya jalan sinergi, harmonis rumah tangga, ayam tentrem. Ya, para penonton dapat yang kami muliakan. Asik ya memang ngupas si Jawa itu bagaimana. Jangan kemana-mana, masih di Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton. Dan terkait dengan tadi itu bebet, bebet, dan gelung, makanya di pagelaran wayang Purwo itu meskipun laki-laki itu ada gelung. Gatotkaca digelung, Werkudara digelung, bahkan orang yang sudah menggelung rambutnya digelung dengan sendirinya, artinya orang itu sudah masuk dalam fase yang sepuh, yang tua gitu ya. Makanya di dalam cerita Dewa Ruci, bagaimana Bratasena ketemu dengan guru sejatinya, sebelumnya adalah Wejasena, belum digelung, rambutnya masih ngore panjang, cuma ini diikat aja gitu ya. Mungkin seperti Ki Primo itu cuma rambutnya kurang panjang itu. Rambutnya kalau Wejasena segini lalu diikat seperti itu ya. Setelah ketemu dengan Dewa Ruci, guru sejati, ketemu dengan pribadinya sendiri, siapa
aku ini Wejosena itu siapa, makanya si aku sudah berubah menjadi si ingsun. Nah, padahal Wejasena itu adalah salah satu wayang yang tidak bisa tata krama, tidak bisa dengan memakai bahasa halus, tidak bisa. Ngoko, semua ngoko. Yayi Brotoseno lah, Punto Dewa Kakang Kuopo, gitu ya. Dengan itu juga gitu, dengan siapa saja, dengan mbahnya juga begitu lah, kakekku Abiosono Dawopo, begitu ya. Tapi setelah ketemu dengan guru sejati, beliau akhirnya itu bisa bosok. Karena apa? Ketemu Sang Ingsun. Sang Ingsun itu tan aku tapi yang sudah halus. Aku, awak, dekeng, mami, Ingsun. Nah, kalau sudah Ingsun sudah tidak ada aku, yang ada adalah getaran hidup di dalam perasaan yang manifestasi lahirnya untuk berbudaya. Tutur katanya seperti ajaran Buddha yang berkali-kali saya ringkas di dalam forum ini. Angen-angen bener, pikir bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener, gitu ya. Jadi 5 bener itu yang menjadi fondamen dasar sejak 500 tahun sebelum Masehi, dimulai oleh Sang Suci, Sang Siddhartha Gautama. Nah, makanya kepada diri itu kalau sudah menjadi ingsun, sudah harus nyembah. Lalu Wejosena kalau di keberdebok yang atas sudah turun tek lalu nyembah begini. Tapi herannya dia, kamu itu siapa? Kecil kira-kira 1/10 dari tinggi saya, tapi rupanya kok persis dengan saya. Cara berpakaiannya, cuman kamu tidak digelung seperti rambut saya. Itu ajaran semua. Nah, dengan ibu-ibu yang nonton Dhamma TV lalu punya inisiatif untuk berkebaya dengan beranu itu nun sewu, jenengan ada pendapat yang untuk situasi seperti sekarang ini. Pripun? Nggih, monggo. Ya, kalau seharusnya itulah jadi bangsa kita harus memakai bebet atau tapih, ya, terus kita berkebaya dan juga bersanggul. Kalau umpamanya ada yang mengatakan, wow, kalau tidak kalau memperlihatkan rambut itu nggak sopan umpamanya, itu kata siapa? Apakah dengan rambut ditutup itu menjadi lebih sopan? Ya belum tentu. Karena sopan itu kan perilaku. Sementara menutup rambut atau tidak itu kan cuma pakaian. Nah, antara pakaian dan perilaku itu kan tidak saling terkait. Bahkan mohon maaf, ini beberapa waktu yang lalu itu kan viral. Orangnya pakai pakai yang cuman kelihatan cuman matanya aja. Dia melakukan kejahatan. Setelah di depan polisi disuruh bongkar, ternyata dia laki-laki. Nah, terus juga barusan viral di medsos, perempuan tuh pakai penutup kepala, pakai brukut memperlihat itu. Ternyata dia pencuri di mal-mal itu. Banyak itu kejadian seperti itu. Sehingga penutup kepala itu tidak identik dengan perilaku. Itu hanya pakaian. Budaya. Hanya budaya, sehingga saya sangat dan itu budaya Timur Tengah. Dan itu bukan musuh-musuhan. Ya. Sehingga itu budaya Timur Tengah yang mulai zaman Nabi Musa sudah ada. Kenapa? Karena Timur Tengah itu padang pasir. Kalau rambutnya nggak ditutup, rambutnya kena pasir. Bahkan suster Katolik juga pakai penutup kepala. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan, oh itu identik dengan agama ini, wah ini terlalu berarti kalau anak muda mengatakan kopimu kurang kental, dolanmu kurang adoh, kuotamu kurang akeh, melekmu kurang bengi. Ya, cuma terus anehnya itu sekarang itu dipolitisir, ya, seakan-akan apalagi mau pilihan presiden gini nih, waduh, seakan-akan yang tidak seperti itu tuh, waduh, ini adalah isu PKI itu sekarang ramai lagi. Itu makanya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ya, hati-hati ya.
sekarang itu banyak isu-isu yang sebenarnya itu hoak. Hoak itu adalah isu-isu negatif yang dengan sengaja hanya untuk memporak-porandakan pola pikir yang intinya nanti itu adalah kalau sistem gerakan politiknya itu sudah tidak baik, pasti kalau berkuasa pun akan menjadi kekuasaan yang tidak baik. Kekuasaan yang tidak baik itu akan berdampak menjadi situasi bangsa yang isinya warga dan manusia ini menjadi kacau balau, ruwet dan lain sebagainya. Nah, sekarang ke Putri. Putri, Ya, ini jenengan ini bulan apa Putri? Bulan Juli ya? Iya, Juli. Jenengan dalam waktu dekat ini kira-kira yang terkait dengan budaya ibu-ibu dan dunia kewanitaan ya, ini punya program apa Bu kira-kira Bu untuk waktu dekat-dekat ini? Ya, Romo. Kalau untuk kriya kan sudah jalan ya, 9 kriya itu. Nanti yang agro itu kami mau memberi satu gerakan itu coklat, Romo. Kenapa kok coklat? Coklat itu secara kesehatan luar biasa untuk kesehatan maupun untuk diminum sehingga nanti kemampuan fisik kita dan anak-anak kita akan membaik. Kemudian di Malang Selatan saya sudah survei sangat banyak coklat, Romo. Dan coklat ini sayangnya itu kan ada kelas 1, 2, 3. Nah, kalau tengkulak ini beli yang kelas 1 diomongin kelas 3. Kan kasihan, Romo. Nah, itu nanti mau saya budidayakan, saya ini faktualisasikan menjadi susu coklat, karena juga itu di sana di Pujon itu ada pabrik susu, Romo. Nah, nanti dengan demikian ibu-ibu yang tidak bisa craft itu bisa lari ke sana, gitu, Romo. Sehingga ekonomi yang sedang kurang stabil dan tidak seimbang ini, ibu-ibu harus menyeimbangkan dengan cara itu tadi, gitu, Romo. Nah, syukurlah karena ternyata viral kita, Putri dengan saya, dengan Kitrimo, dengan Dama yang beberapa minggu yang lalu, itu ada sambutan-sambutan yang bagus. Misalnya dari Sulawesi. Sulawesi itu tadi pagi itu jam 4 udah telepon saya, bagaimana Romo tentang kopra dan coklat gitu. Yang coklat dari Banten ya, dari Banten. Nah, kebetulan itu kan gini, Romo itu kan ngordinir seluruh raja-raja di Nusantara. Kalau kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara itu diberi PR untuk mengkoordinir himpunan kelapa dan coklat, itu bagus karena pasarannya itu internasional. Cuman permasalahannya sekarang bangsa kita itu tidak begitu telaten bagaimana memperoleh kualitas yang baik begitu. Nah, terus katanya nanti ya Mas yang dari Makassar ya, mohon maaf ya, nanti kita sudah siap akan Zoom karena Anda akan membimbing lewat Zoom, nanti tanggalnya kita tentukan. Sekarang kita harus kondisikan kepada beliau-beliau supaya nanti waktu Zooming itu yang ikut itu banyak begitu ya, nggih. Nah, terus dari Banten itu tentang coklat juga banyak juga di sana, nggih. Nah, terus ini Bu Putri, kemarin kalau nggak salah itu jenengan membuat satu paket ya, ini berdasarkan pergaulan kita dengan Delanggu ya, Mojokerto ya, bahwa Pak Mul itu sudah membuat sedemikian rupa gitu, nanti ya sekolah ke sana lah kita, karena sistemnya itu menurut saya praktis juga ya, praktis juga. Jadi cuman pikiran saya sementara, bukan orang teknik ya. Gerobak yang direncanakan itu kalau rodanya itu kecil, itu dorongnya itu berat. Tapi kalau rodanya itu diganti roda semacam roda becak, mungkin agak ringan gitu. Mungkin usul saya itu saja. Nah, para penonton yang kami muliakan, masih sangat kita butuhkan informasi-informasi lewat Dama TV ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.
Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Mumpung kita itu ketemu dengan orang pinter-pinter dan kreatif ya. Orang pinter kalau tidak kreatif ya percuma, pinter di rumah aja, nggak ada inisiatif seperti gitu. Terima tadi itu, waktu saya telepon masih dipanjen, masih diributri juga begitu. Yo mas, aku tak anu soalnya saya lagi lockdown kudu ndrusup tuh tepi-tepi itu desa-desa sampai direwangi seperti itu. Demi supaya kita ketemu di Dhamma TV ini ya. Kitrimo, ini akhir-akhir ini menurut jenengan dampak dari COVID-19 secara nasional terhadap kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta kira-kira sektor-sektor apa yang si Jawa itu bisa sedikit meringankan beban masyarakat secara umum. Monggo. Siap atau tidak siap, kita memang harus siap Pak Jati, karena sebenarnya leluhur kita itu kan 500 tahun yang lalu kan sudah memberikan prediksi. Cuman sayangnya yaitu tadi, masyarakat kita itu lebih suka membaca sastra Arab ketimbang sastra Jawa. Padahal di dalam sastra Jawa sendiri itu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan tuntunan hidup dan kehidupan. Termasuk akan adanya tentang Pagebluk ini. Pagebluk ini sudah diramalkan 500 tahun yang lalu. Bahwasanya nanti akan ada jagat reresik. Bumi kaluku kagaru. Hardaning bantolo. Maruto, tirto lan dahono. Nah, Covid ini adalah merupakan hardaning maruto lan dahono. Ini adalah marahnya angin dan api. Laminyo tigang warsi. Lamanya tigang warsi itu 3 tahun. Yang jadi pertanyaannya adalah 3 tahun ini 3 tahun masa pandemi ataukah 3 tahun itu masa penularan. Kalau 3 tahun masa pandemi berarti tahun ini adalah puncak-puncaknya. Nah, di situ juga dijelaskan akai pepati. Jadi akan banyak pepati. Dan bahkan tokoh-tokoh besar di bidangnya pun semuanya akan binasa, akan temu ing pati. Sehingga saat ini jangan heran kayak kemarin tokoh-tokoh besar kita udah mulai tinemu ing pati, mulai dari Bu Rahmawati, Pak Mantep, ya, terus Bupati Bekasi, dan ini akan terus. Kalau tigang warsi ini dalam merupakan total keseluruhan, berarti tahun ini adalah tahun puncaknya. Kita harus waspada. Bahkan saat ini di kampung kita aja, dalam kurun 1 bulan terakhir ini yang meninggal tuh lebih dari 10 orang. Sampai mereka kebingungan, karena kalau di kampung kan biasa, ini siapa yang meninggal karena data. COVID itu ya. Ada meninggal ada yang positif dinyatakan COVID, ada yang meninggal secara diam-diam. Kan dalam artian diam-diam itu tidak diumumkan ya. Tidak diumumkan. Nah, hanya dilakukan pemakaman secara diam-diam. Ada yang sudah dinyatakan positif COVID oleh pihak nakes. Nah, ini terus akan berlangsung. Kita harus waspada sehingga dalam kondisi ini kita mampu bertahan aja udah cukup bagus. Sehingga kita tidak perlu saling menyalahkan, karena yang kita hadapi ini adalah kalau di dalam sastra Jawa dinyatakan tundan dedemit. Tan bisa hangemoi. Siapapun tidak akan bisa. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya hanya kita kembali kepada ajaran leluhur. Karena ajaran leluhur itu berdasarkan serat teles atau alam semesta. Ini hanya bisa untuk kita selamat. Kita jangan lagi percaya dengan dongeng-dongeng asing. Kita jangan lagi percaya akan imajinasi Tuhannya bangsa lain. Kita kembali ke ajaran leluhur kita tentang alam semesta. Ini satu-satunya jalan supaya kita bisa selamat. Ya. Kita pelajari lagi tentang ajaran-ajaran leluhur kita, tentang alam semesta. Kita bagaimana harus harmoni, harus sinergi. Nah, di dalam kondisi seperti ini, tentunya kita semua kan yang hidup tetap butuh makan. Pesan saya kepada siapapun para pemirsa Dhamma TV ini, kalau di antara anggota kita yang terkena COVID, pesan saya satu, makan yang banyak. Jangan hanya karena nggak enak makan terus nggak makan. Karena dari sekian korban meninggal COVID, ini saya simpulkan rata-rata mereka tidak mau makan. Nah, makan ini kan simbol dunia. Nah, kalau mereka sudah
ngemoi dunia, sudah tidak mau menerima dunia, ya dia akan meninggal dunia. Ini yang pertama itu. Jadi yang pertama itu yang penting makan. Yang kedua itu adalah penting juga ikuti himbauan-himbauan pemerintah. Karena saya yakin pemerintah menginginkan rakyatnya itu selamat. Jangan sampai kita ini malah membuat berita-berita hoax yang selalu memusuhi masyarakat, memusuhi pemerintah. Dan yang ketiga, gunakan disinfektan di rumah. Mulai dari yang bentuk cairan ataupun apapun ya. Nah, kalau kami menggunakan semuk disinfektan. Semuk disinfektan itu apa? Dupa. Ini terbukti secara ilmiah. Dupa merupakan semuk disinfektan, asap disinfektan. Ini bisa asap dupa tadi kita bakar, taruh di ruangan, ya. Itu akan bercampur dengan udara dan dihirup oleh yang ada di situ, yang ada di rumah. Ini merupakan semuk disinfektan. Ini yang kita bisa selamat. Dan ajaran leluhur memang semuanya terkait dengan dupa gitu loh. Tetapi yang harus kita waspadai saat ini juga ada dupa alami, juga ada dupa kimia. Nah, ini yang banyak masyarakat juga nggak paham, karena saat ini ketika saya lihat fenomena masyarakat kita semakin banyak yang sadar diri, tercerahkan kembali ke ajaran leluhur. Mereka suka bakar dupa. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu mencari keuntungan. Mereka membuat dupa kimia. Dupa kimia itu terbuat dari kalsium, terus dikasih minyak wangi kimia. Loh, kalsium murah, 1 kilo cuma Rp500. Ya, ini yang juga kurang bagus untuk semuk disinfektan. Seharusnya pakai dupa-dupa yang alami, yang dari serutan kayu, dari bubuk kayu. Nah, untuk mengetahui yang kimia sama yang alami itu apa ciri-cirinya? Kalau dibahas detail nggak cukup ya Pak Jati, saya kasih clue aja. Kalau kalau yang kimia, ini biasanya dibau itu udah wangi. Karena memang dia dari kalsium. Kalsium itu kan seperti semen Pak Jati. Dia memang bahan kimia ya. Setelah itu disemprot dengan minyak wangi. Dibau aja wangi. Jadi diginikan aja ada wangi ya? Udah wangi, karena memang minyak wanginya kimia. Kalau yang alami dibakar baru wangi? Ya. Oh, itu ya. Harganya memang sedikit mahal, karena bahannya mahal gitu loh. Iya. Kalau di channel saya jelaskan detail gitu loh. Terus non sewu, ini seakan-akan saya anak-anak sekarang ya, anak muda ya. Kenapa kalau dibakarin dupa aksi reaksinya terhadap virus sejenis corona itu kok menjauh? Logikanya kira-kira bagaimana logikanya? Bukan bisa dikatakan menjauh boleh, tapi sebenarnya mereka saling virus itu akan mati. Karena mati ya? Iya, semuk disinfektan tadi gitu loh. Cuman itu tadi cari dupa yang asli ya, bukan dupa kimia ya. Di sisi lain tadi ketika kita bicara COVID tentunya kan bicara ekonomi. Karena kalau kita butuh makan kan butuh duit gitu. Saat ini sebenarnya kalau kita makan butuhnya bukan duit, butuh beras, butuh sayur. Tapi dengan kalau kita hidup di kota kan semuanya pakai duit. Mas Trimo, teori Mas Trimo tadi itu persis apa yang disampaikan oleh Romo Damasubo kalau nggak salah ya, saya ikuti itu bahwa sehat, kuat itu penting karena itu stamina. Kalau tubuh itu kuat dan sehat, udahlah makan yang enak, yang kuat sehat, pasti stamina itu akan kuat, tidak gampang lemah. Saya mencermati banyak orang yang meninggal gara-gara COVID itu, keluarnya mesti saya tanya, dia cerita, ngapunten Pak Trimo, lah niki ibu enu ket pengenane mboten purun maem. Oh niki bapake mboten, terus yang selalu gitu. Mereka rata-rata tuh ketika dia dinyatakan COVID oleh nakes, dia langsung drop down. Ini kesalahan. Seharusnya apa? Ya jangan drop, jangan down. Kita harus tetap semangat. Orang Jawa bilang tetap waspodo. Ojo kemendel ning ojo keweden. Sekarang ke Putri. Jenengan sebagai seorang ibu rumah tangga yang dekat dengan lingkungan aktif, selama pandemi ini kira-kira sisi-sisi apa yang membuat ibu itu kelabaan dan bingung sebagai ibu yang bertanggung jawab supaya keluarga wareg? Nur sewu, istilahnya rada kasar, keluarga wareg. Nggih Romo, ini memang fenomenal bagi ibu-ibu yang biasa ada uang dari bapaknya, kemudian dapat
dari ini sehingga sampai Pak Bupati kemarin buat perguliran ekonomi UKM. Tapi begitu ada PPKM tutup semua. Jadi yang beli ya mandek Romo. Makanya dari itu kita terus lari ke coklat, lari kemana lagi, dan kemarin sama Bapak ini dari BRI, wah itu bagus Putri, lek panjenengan anu kita nanti bantu untuk masalah ini apa bankingnya. Nah sebenarnya gini Romo, tentang sulit nggak sulit itu tergantung ya. Kalau memang sedikit kenapa harus mewah-mewah gitu loh. Sebenarnya itu hanya meminit aja. Dan mudah-mudahan teman-teman saya ini melihat Dhamma TV, apalagi saya sependapat dengan Pak Trimo, saya selaku orang Jawa Romo, setelah dari Malang ke Palembang kembali ketemu ajaran Jawa dan itu mulai saya pelajari. Matur suwun sangat dari Dhamma TV ini, dari Romo, dari Pak Trimo itu bisa menambah wawasan saya, sehingga nanti untuk menambah juga teman-teman saya yang di lingkungan UKM IKM Romo. Begitu Romo. Memang para penonton, semua itu kalau kita sumarah ya, ayem, tentrem, adem, ndak gelisah pikiran kita, khayalan kita nggak terlalu oper gitu ya. Iya. Nikmat hidup ini. Tadi pagi itu ya, saya itu bangun tidur tuh terus terang aja lemes gitu, karena jam 3 ngeladeni orang dari mana-mana, jawab nggak dijawab ya kasihan, tak ladeni gitu. Terus jam 4 tidur, terus tadi itu jam 8 itu tidur lagi, tidur lemes, belum makan. Begitu bangun ya untungnya dua anak lulusan tata boga itu, Mbak Rini itu lulusan tata boga. Waduh, ono sayur itu loh Bu, sayur opor loh Bu, kok opor itu daun apa sih? Daun apa sih? Jadi jujur itu di sayur Bu, rada bening ana santene sithik lho apa jenenge? Anu pohong. Bobor ya. Lah ya bobor pohong. Anu daun pohong. Dudu daunnya lah tak lembut-lembut cilik-cilik. Nggih. Mungkin Seledri. apa ya Seledri juga enak di ya terus iku karo lele cilik-cilik sampe waduh enak wis tengah mati. Sudah bikin sehat Romo ya. Iya, dan langsung sterek model. Romo, bisa saya selesaikan tadi yang saya sampaikan tadi? Oke, monggo. Apa namanya? Untuk makan bagi orang kota kan memang harus duit. Ya. Tapi kalau orang yang kreatif semuanya tidak harus duit. Kemarin diviralkan di grup kami, di grup kami itu menggunakan botol-botol bekas air mineral. Dengan botol-botol bekas air mineral, terutama yang kapasitas 1,5 liter, itu bisa untuk tanam cabai, sayur. Itu di perumahan kecil-kecil yang tahap sekarang yang cuman 6x10 ya, perumahannya sekarang kan kecil-kecil ya. Itu ditancapkan di dinding-dinding gini. Itu kangkung, sawi, cabai. Nah, ini bisa gitu loh. Bisa ya. Yang penting kreatif. Sementara saat ini kan botol air mineral juga menjadi sampah yang sulit didaur ulang gitu loh. Dan itu bisa dimanfaatkan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semuanya itu harus kreatif ya. Untuk kreatif harus sehat. Untuk sehat harus betul-betul bagaimanapun titah atau makhluk itu kalau hidup mesti butuh makan, butuh minum yang sehat, butuh ini. Tadi sudah diceritakan oleh beliau-beliau betapa pentingnya memanfaatkan lingkungan kita untuk kita, apapun keberadaannya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Kalau ngobrol kita ngalor ngidul ngetan ngulon ini ada kesalahan dan kekilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam juga tetap kepada saudara saya yang di Banten, yang ada di ujung pandang, yang ada di Kalimantan, Balikpapan ya, terima kasih. Jangan lupa, setiap Kamis jam 4 sore dan hari Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih, Rahayu.